وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayyul ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kita kali ini, marilah kita kembali membaca, mempelajari, dan juga memahami di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya pasti akan dapat kita jumpai banyak pengajaran, banyak faidah, dan banyak hal-hal yang membawa kita kepada kebaikan-kebaikan. Pada kesempatan kita kali ini, karena bertepatan dengan hendak masuknya bulan Ramadan, dan kita sangat senang, sangat bersyukur, mudah-mudahan kita bertemu ya dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat, dan kita dapat menjalani yaitu hari-hari di bulan Ramadan itu dengan baik sampai selesai. Karena kita berharap dengan kita mengerjakan saum Ramadan atau puasa Ramadan ini, Allah mengampuni dosa-dosa kita dan akan menambah banyak kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita kelak nanti di hari kiamat. Adapun hadis yang kita hendak bacakan adalah sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dapat dijumpai dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Imam An-Nasai, Ibnu Huzaimah, dan Al-Baihaqi dengan isnad yang hasan. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awwalu lailati min syahr Ramadan sufidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah min habab wa futihatil jannatu falam yughlaq min habab wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana awalu lailati min syahr Ramadan, apabila telah datang, telah tiba di awal daripada bulan Ramadan, apabila telah datang malam pertama di bulan Ramadan, maka sufidat, akan dibelenggulah, akan dirantai, akan diikat, yaitu asyayatin, setan-setan, dan juga maradatul jinni, jin-jin yang durhaka. Ya, ini adalah info yang disampaikan oleh Rasulullah, dan kewajiban kita adalah mengimani tanpa meragukannya, bahwa ketika awal masuk bulan Ramadan, maka di saat itulah ya akan dibelenggu, akan diikat atau dirantai, yaitu setan-setan dan juga jin-jin yang durhaka. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun. Kemudian pintu-pintu neraka akan dikunci, pintu-pintu neraka akan ditutup, maka tidak akan dibukakan satupun pintu dari pintu neraka. Ya, tidak ada yang dibuka, satupun tidak dibuka, semua ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian wa futihat, dan dibuka juga, yaitu al-jannah, surga, falam yuklak minha babun, dan tidak akan ditutup satupun pintu dari pintu-pintu surga. Jadi di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk mendapatkan surga itu banyak sekali. Ya, dari berbagai macam pintu kita bisa lihat, ya bisa kita lihat, bisa kita amalkan, bisa kita kerjakan. Kita mampu dengan memperbanyak sholat, maka lakukan. Kita insya Allah kalau begini akan masuk lewat pintu, yaitu sholat, ya, atau pintu sedekah, atau pintu dari yang lain-lainnya. Jadi pintu-pintu surga tidak ada satupun yang ditutup, semuanya itu dibuka. Kemudian wa yunadi munadin, kemudian nanti yaitu ada yang menyuruh, yaitu malaikat, ya ada yang menyuruh, ya bagial khairi, wahai para pencari kebaikan,
wahai orang-orang yang memang di bulan Ramadan ini hendak mencari kebaikan-kebaikan, maka akbil, sambutlah kedatangan bulan Ramadan. Sambutlah dengan kebahagiaan, sambutlah dengan penuh semangat, sambutlah dengan penuh kesungguhan. Jadi kalau kita ini orang-orang yang mencari kebaikan-kebaikan, kebaikan dengan sholat, kebaikan dengan bersedekah, kebaikan dengan berpuasa, kebaikan dengan membaca Al-Quran dan yang lain-lainnya, maka sambutlah kedatangan bulan Ramadan ini. Kemudian waya bagi syari, dan juga wahai orang-orang yang mencari keburukan-keburukan, orang-orang yang mencari kejahatan-kejahatan, orang-orang yang suka berbuat dosa, maka aksir, hentikanlah. Cukuplah sampai di sini. Nah, jadi bagi kita yang masih bergelimang perbuatan dosa, bagi kita yang masih suka mengerjakan hal-hal yang terlarang di bulan Ramadan, aksir, hentikan. Cukup sampai di situ. Ya. Kemudian dikatakan lagi, walillahi utaqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah itu memiliki orang-orang tertentu yang dibebaskan. Allah memiliki orang-orang yang nanti akan dibebaskan minan nar, dari neraka. Dan itu wadalika kullu lailah, dan perbuatan itu, hal itu, dibebaskannya orang-orang dari neraka itu adalah kula lail, yaitu kullu lail, setiap malam. Ya, nah itu. Nah, jadi yang kita lihat di sini ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi, ada beberapa fawaid di dalam hadis ini. Yang pertama adalah yaitu pengkabaran atau informasi, ya, ataupun info dari Rasulullah SAW. Walaupun ini tidak masuk dalam akal logika kita, tapi kita wajib menerima tanpa keraguan. Tidak boleh kita bimbang dengan apapun yang dikabarkan oleh Rasulullah. Bahwa ketika masuk awal malam bulan Ramadan, maka pada saat itulah yaitu setan-setan yang suka mengajak manusia kepada kemaksiatan, begitu juga jin-jin yang durhaka, maka saat itu sudah mulai diikat, sudah mulai dibelenggu, sudah mulai dirantai, sehingga mereka tidak bebas berkeliaran. Maka sebetulnya kita di bulan Ramadan, ya, kesempatan kita untuk mengerjakan kebaikan itu besar sekali. Karena ya bukan kita tidak, ya tidak condong kepada kemaksiatan, tetap ada. Tetapi kesempatan untuk berbuat baik akan lebih besar lagi. Ya, kesempatan kita meninggalkan kemaksiatan itu akan lebih besar. Karena apa? Setan-setan dibelenggu. Makanya aneh kalau andai kata ada orang di bulan Ramadan masih mengerjakan kemaksiatan. Karena memang kemaksiatan itu ia adalah sudah menguasai dirinya. Karena kemaksiatan itu sudah mendarah daging bagi dirinya. Jadi tanpa pengaruh setan pun, tanpa pengaruh iblis pun, tanpa pengaruh jin pun, memang dia sudah condong kepada perbuatan maksiat. Ya, karena pada dasarnya kalau kita masih cenderung kepada kebaikan di bulan Ramadan, ya kita akan sedikit mengerjakan keburukan. Makanya kita perhatikan situasi Ramadan. Berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Karena di bulan itu terkadang kita jumpai yang tadinya berpakaian seadanya, maka tiba-tiba mereka banyak yang menutup aurat. Ya, yang tadinya orang bebas, ya melakukan ini, melakukan itu, misalnya merokok, makan sembarangan, dan maka di bulan Ramadan bukan tidak ada, tapi jarang kita jumpai. Yang tadinya sholat dia berjamaah itu ya hanya sebaris atau bahkan kurang, kita jumpai di bulan Ramadan masjid-masjid ya akan mulai penuh. Walaupun ya nanti di akhir-akhir Ramadan akan kembali berkurang. Ya, begitu juga orang yang biasanya kikir di luar Ramadan, kadang-kadang di bulan Ramadan mereka menjadi dermawan. Apakah mereka memberikan makanan berbuka, atau mereka mensedekahkan sebagian harta mereka untuk orang-orang yang memang berusaha beribadah di dalam masjid-masjid, dan begitu seterusnya. Dan kita jumpai juga banyak orang-orang yang membantu anak yatim, ya janda-janda yang fakir, dan banyak lagi yang lain. Ya, itu situasi atau kondisi yang berbeda ketika masuk bulan Ramadan. Ya, karena apa? Di antaranya adalah karena setan-setan, jin-jin yang durjana itu dibelenggu. Faedah yang kedua, bahwa di sini juga pengkabaran dari Rasulullah bahwa pintu-pintu neraka itu ditutup, digembok. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Ya, jadi artinya di sini sebetulnya kita pada saat bulan Ramadan, keinginan kita untuk berbuat maksiat,
keinginan kita untuk melakukan ya perbuatan dosa itu ya jarang sekali sebetulnya. Ya, karena ditutup. Ya, sehingga kita di bulan Ramadan itu ya kayaknya kalau hendak melakukan kemaksiatan itu ya kita menjadi ya sungkan, ya menjadi enggan, malu kita berbuat maksiat gitu. Karena pintu-pintu neraka yang dengan maksiat orang masuk ke dalam neraka, maka di bulan Ramadan akan sedikit ya orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Begitupun pintu-pintu surga itu dibuka, sehingga tidak ada satupun pintu yang ditutup. Ya, karena semua terbuka, maka kita jumpai banyak orang yang rajin beribadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk ya orang-orang yang memang ya terbuka hati kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Dan juga semoga kita menjadi orang-orang yang menghentikan keburukan kita di luar Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan, ya, dan kita menuju kepada bulan-bulan yang lain, kita akan istiqomah. Kita bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan kita menghentikan keburukan-keburukan. Ya, nah itu. Ya mudah-mudahan ya. Dan kemudian selanjutnya lagi, ya Rasulullah juga mengabarkan bahwa ada orang yang menyeru, yaitu malaikat, buat orang-orang yang memang pecinta kebaikan, buat orang-orang yang gemar mencari kebaikan-kebaikan. Ya mudah-mudahan kita gemar mengerjakan sholat sunnah, kita gemar membaca Al-Quran, kita gemar bersodakoh, kita gemar ya melakukan kebaikan ini, kebaikan itu. Dan ketika masuk bulan Ramadan, ya akbil, terimalah, sambutlah bulan Ramadan ya dengan penuh sukacita, dengan penuh kebahagiaan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di mana kalau kita berpuasa pada bulan Ramadan maka akan diampuni dosa-dosa kita, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh ketaatan kepada Allah, dengan penuh ketaatan kepada Rasul, mencontoh Rasulullah di dalam berpuasanya, wahtisaban, dan juga berpuasa dalam rangka mencari pahala, semata-mata dia mencari ganjaran dari Allah, mencari ridho Allah, maka kalau seandainya orang berpuasa mencontoh Rasulullah, menjalankan syariat, dan kemudian juga mencari pahala dari si Allah semata, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita sebagai orang yang memang gemar mencari kebaikan-kebaikan, ayolah siapkan diri kita masuk dalam bulan Ramadan. Yang kita tadinya misalnya banyak keluyuran, nggak karuan, perbanyak hidup kita ini di rumah. Ya, biasakan baca Al-Quran. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan Al-Quran beberapa kali. Yang kita biasa bermain game, hentikan main game. Sibukkan kita dengan mempelajari agama. Begitu masuk bulan Ramadan, pengajian bukan malah ditutup, malah kalau bisa pengajian-pengajian itu diperbanyak. Yang tadi kita biasa nonton misalnya YouTube yang tidak berguna, hanya konten-konten yang pamer kemewahan, konten-konten yang lucu-lucuan, sekarang kita hentikan. Biasakan mendengarkan konten-konten yaitu dakwah Islam yang mengajarkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Nah itu ya, jadi kalau kita orang yang mencari kebaikan, bergembiralah, sambut bulan Ramadan dengan penuh kebaikan. Dan bagi orang yang mencari keburukan, maka hentikanlah. Ya, jadi kalau kita masih suka berbuat ini berbuat itu, suka ngerumpi, ngumpul-ngumpul bersama teman, ya, atau kita suka melakukan yang tidak baik, maka hentikan. Dan kemudian fawaid yang terakhir di sini adalah bahwa pada bulan Ramadan ini Allah mempunyai orang-orang yang diistimewakan dengan dibebaskannya dia dari neraka. Karena Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan di dalam banyak riwayat bahwa kata beliau diantaranya adalah man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin. Ya, dalam hadis ya yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir. Jadi barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, ya, maka Allah akan menjauhkan dia dari neraka jahanam sejarak 100 tahun. Atau dalam riwayat yang lain, man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannam sab'ina aman. Barang siapa yang berpuasa
ya satu hari saja di jalan Allah, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka jahanam sejarak 70 tahun. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang keutamaannya. Jadi kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, bayangkan 29 sampai 30, tentu pahalanya akan lebih besar lagi. Karena satu hari saja kita berpuasa dalam rangka mencari karunia Allah, dalam rangka mencari wajah Allah, Allah akan jauhkan kita dari neraka jahanam. Maka hendaklah pada saat kita berpuasa, dua hal yang harus kita perhatikan. Kita dalam rangka mentaati, kita dalam rangka menteladani, yaitu Rasulullah SAW berdasarkan perintah Allah, dan niat kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya dikatakan Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari neraka, ya, dan itu pada tiap malam. Nah, jadi kalau kita kerjakan puasa dengan baik, dengan benar, mencontoh Rasulullah, ya, dan kita mengisi hari-hari kita dalam berpuasa itu dengan hal-hal yang dianjurkan, dengan sholat taraweh, dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah atau amalan-amalan lain yang memang disyariatkan, maka efeknya satu hari kita berpuasa akan dijauhkan dari neraka jahanam. Dan bagaimana kalau sampai sebulan, 29 atau 30 hari? Tentu keutamaan yang sangat besar. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang nanti dibebaskan dari api neraka. Nah itu. Begitupun dalam hadis yang lain. Ya, yang semakna dengan hadis ini, dari Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan di dalam hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad yang sahih. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa lailah, yakni fi Ramadan, wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailah da'watu mustajabah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka taala mempunyai orang-orang yang akan dibebaskan pada setiap hari dan malam, yakni di bulan Ramadan. Jadi Allah memiliki dan Allah nanti akan membebaskan, ya, orang-orang yang akan dibebaskan pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan. Jadi orang-orang yang tertentu, yaitu orang-orang yang memang yaitu di bulan Ramadan menjalankan ibadah dengan baik, ya, menjalankan ibadah ya sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu dengan penuh keimanan dan mencari pahala. Kemudian juga wa inna likulli muslim, dan sesungguhnya juga bagi setiap muslim pada setiap hari dan malam di bulan Ramadan ada da'watum mustajabah, ada doa yang dikabulkan. Ingat ya, jadi setiap hari atau setiap malam ada waktu di mana Allah akan kabulkan doa kita sebagai seorang muslim. Manfaatkan bulan Ramadan untuk mencari pembebasan dari api neraka. Manfaatkan bulan Ramadan untuk berdoa kepada Allah, karena di bulan Ramadan ada waktu yang memang dikabulkannya doa kita. Ya, jadi jangan sia-siakan ya bulan Ramadan ini dengan melakukan hal-hal yang tercela, melakukan hal-hal yang tidak berguna, apalagi melakukan perbuatan maksiat. Nah, apalagi dalam hadis Rasul juga pernah mengatakan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, termasuk daripada bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan yang tidak berguna. Ya, hal-hal yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat buat dia di dunia apapun di akhirat, seorang muslim akan meninggalkannya. Apalagi perbuatan maksiat, apalagi perbuatan yang mendatangkan bahaya kemudaratan buat dia di dunia dan akhirat. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, di bulan-bulan lain pun begitu, apalagi di bulan Ramadan, di mana bulan ini adalah penuh keberkahan, ya, penuh rahmat, penuh dengan hal-hal yang berfaedah, karena bulan ampunan juga. Kita akan dibebaskan juga dari neraka di bulan itu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini. Lakukan hal-hal yang berfaedah buat kita di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karena itulah ada hadis yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan, dan sayangnya hadis ini riwayatnya adalah mungkar atau termasuk dhaif jiddan. Hadis ini riwayat ini disebutkan dalam riwayat Ukaili, kemudian Ibnu Adi, Al-Khatib Al-Baghdadi, Ad-Dailami, Ibnu Asakir, dan yang lain-lainnya, dari Salam bin Siwar an Maslamah bin As-Salti an Zuhri, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah.
Dikatakan di sini awalu syahr Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqum minan nar. Dikatakan awalu, jadi awalnya bulan Ramadan 1 sampai 10 maksudnya itu adalah yaitu rahmat. Jadi awal bulan Ramadan itu adalah rahmat. Wa awsatuhu, dan pertengahannya yaitu pertengahan Ramadan tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah rahmat, maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu, dan yang terakhir adalah itqum minan nar, pembebas dari neraka. Nah sayangnya hadis ini adalah hadis yang yaitu munkar atau dhaif jidan. Disebutkan oleh Ukaili bahwa hadis ini la aslalahu, tidak ada asalnya ya dari hadis. Ya, kemudian juga berkata Ibnu Adi wasalam, dan Salam bin Sulaiman bin Siwar yang salah satu perawi hadis ini, dia itu adalah munkarul hadis, ya, orang yang munkar hadis, ya. Kemudian Maslamah itu tidak dikenal. Demikian pula berkata Imam Az-Zahabi, Maslamah itu dikatakan oleh Abu Hatim matrukul hadis, yaitu yang ditinggalkan hadisnya. Ya, sebagaimana di dalam penjelasan kitab Silsilah Al-Ahadis Ad-Dhaifah wal Maudu'ah nomor 1569, dan juga ada di dalam Dhaif Al-Jami' As-Shaghir, ya, nomor hadisnya adalah 2135. Jadi di sini ada semua. Karena selain dari sanadnya, dari isnadnya hadis ini munkar, ya, selain daripada sanadnya hadis ini dhaif jidan, juga matannya ya bertentangan dengan hadis yang sahih tadi, bahwa bukan hanya di akhir bulan Ramadan itqum minan narnya, itu pembebas dari nerakanya, bahkan dari awal Ramadan pun sudah ya dapat membebaskan. Karena tadi walillahi utaqa'u, ya, dan Allah itu ya akan membebaskan, yaitu orang-orang yang dibebaskan itu yaitu kulayaum, yaitu setiap hari, ya, wa dalika kullu lailah, dan itu setiap malam, ya. Jadi Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan dari neraka, wa dalika kullu lailah, dan itu adalah setiap malam. Begitu juga dikatakan ya innalillahi tabaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yaumin wa lailah. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki orang-orang yang dibebaskan yaitu dari neraka, yaitu pada bulan Ramadan ini pada setiap hari dan malamnya. Nah itu. Jadi setiap hari dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kalau kita mengerjakan ibadah Ramadan dengan baik dan benar, ya, melakukan cara-cara yang memang dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita berniat ikhlas, insya Allah walaupun kita kerjakan di awal Ramadan atau 2 Ramadan dan seterusnya, Allah akan membebaskan kita dari neraka. Bukan pada tanggal 21 sampai 30 saja. Ya, jadi dari sisi sanad hadis ini adalah dhaif, hadis ada ifjidan atau hadis ini mungkar, sedangkan dari matan berbeda atau bertentangan dengan hadis sahih yang ada. Ya, mudah-mudahan ya ini menjadi pendorong bagi kita untuk bersungguh-sungguh mengamalkan yaitu ya amalan-amalan di bulan Ramadan. Maka hendaklah tunaikan ibadah Ramadan dengan baik dan benar, dengan penuh keikhlasan, dengan mencontoh Rasulullah. Apakah itu kita mengerjakan sholat tarawehnya di samping sholat-sholat wajibnya? Apakah kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, ya, dengan penuh keikhlasan? Kemudian kita juga merutinkan baca Al-Quran. Semoga mudah-mudahan kita bisa khatam Al-Quran. Kemudian kita yang memiliki harta, perbanyaklah bersedekah. Apakah kita memberikan bantuan kepada anak yatim, orang-orang fakir atau miskin, atau kita juga memberikan makan untuk orang yang berbuka dan yang lain-lainnya, ya, atau amalan-amalan yang lain yang memang disyariatkan. Manfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan sebab amal-amal kita yang kita kerjakan dengan penuh keikhlasan, kelak nanti di hari kiamat Allah akan jauhkan kita dari neraka. Allah akan bebaskan kita dari neraka. Karena inilah salah satu di antara tujuan, di antara maksud kita banyak mengerjakan amal-amal soleh adalah agar kita dimasukkan ke dalam surga dan agar kita dijauhkan dari neraka. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi, pencerahan untuk saya pribadi dan juga untuk keluargaku. Ayo mari sama-sama kita hiasi, ya, kita isi ya bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan juga untuk seluruh jamaah daripada kaum muslimin.
Ya mudah-mudahan sekali lagi berfaedah untuk kita seluruhnya dan dicukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم